Gua Ferdi dari Dinasti Polis. Di sini gua akan sedikit menjelaskan mengenai hal tentang poles dan coating. Dan buat kalian semua juga sedikit tahu kalau misalkan Dinasti Polis ini kita adalah part by Square Project. Oke, jadi untuk pertama-tama sih yang mau gua kasih sedikit info mengenai poles itu, yang pertama ada pasti kalian sering dengar para pecinta otomotif adalah quick polish. Nah, quick polish itu adalah sebenarnya quick polish ini bukan poles beneran teman-teman. Makanya harga quick polish itu juga mungkin lebih murah dibanding dengan poles yang beneran. Gambarannya itu adalah kalau quick polish pada saat bodi kalian ada swirl mark atau nggak ada lecet-lecet baret halus, nah itu tidak akan bisa hilang sepenuhnya jika kalian mengambil package yang namanya quick polish. Karena quick polish ini tahapnya itu adalah hanya untuk menaikkan coloring di bodi motor gitu, tanpa menghindari atau menghilangkan lecet-lecet yang udah nempel di bodi. Nah begitu juga ada juga nih yang memang poles beneran. Biasanya itu poles beneran itu namanya poles cutting di bahasa-bahasa tukang poles. Jadi kalau misalkan kalian itu mau ngambil paket poles, tanya dulu nih ke masing-masing tukang poles, ini poles itu di cutting apa enggak. Kalau misalkan memang tukang poles itu bilangnya oke nih mas, di cutting juga bodinya atau enggak di cutting juga pada saat poles, nah itu baru poles yang bisa menghilangkan baret halus, swirl mark, sekaligus mengembalikan cat kendaraan kalian seperti baru lagi sedia kala. Itu dijamin kalau misalkan kalian ambil paket cutting polish. Kalau untuk cutting polish itu kenapa bisa mengembalikan warna menjadi kilau lagi, menjadi seperti baru? Karena cutting polish itu seperti bahasa Indonesia aja, cutting itu kan berarti mengkikis, mengkat gitu kan. Nah, mengkat ini adalah contoh, gua kasih contoh ya. Taruhlah pernis kalian itu 1 mikron. Ini contoh aja ya, pernis kalian itu 1 mikron. Di atas 1 mikron itu pasti ada yang namanya jamur, pasti ada yang namanya swirl mark, pasti ada yang namanya kotoran-kotoran yang nempel. Kalau kalian suka parkir kendaraan kalian sembarangan, itu akan pasti ada. Yang dimana 1 mikron itu akan bertambah karena tertutup oleh kotoran-kotoran. Nah, bisa juga kalau kalian sering ngejemur mobil, habis panas kehujanan, nah di situ bukan malah nambah, di situ malah mengurangi dari yang namanya ketebalan pernis itu sendiri. Nah, gunanya cutting polish adalah kalian untuk mengkikis si pernis tersebut menjadi mulus lagi, ngebuang kotorannya, ngebuang debu-debunya, ngebuang jamur-jamurnya, sehingga cat mobil kalian, cat motor kalian menjadi seperti sedia kala lagi. Nah, cuma kalau dari gua, sebaiknya kalau memang kalian sudah cutting polish, gua sarankan banget untuk langsung ambil package coating. Karena yang namanya coating itu pasti nambah daging. Jadi setelah kalian mengkikis cutting polish, tambahin lagi dagingnya menjadi di coating tadi itu. Karena abis kalian kikis, ya kalau misalkan 2 tahun kemudian kalian jorok makainya, kalian kikis lagi, poles lagi, 2 tahun kemudian jorok lagi, kikis lagi, poles lagi, habis itu pernis yang ada ngecat ulang gitu. Lebih better kalau habis poles cutting timpa coating gitu. Jadi pada saat nanti kalian butuh poles lagi, nah itu yang kekikis bukan pernisnya. Jadi yang kekikis itu adalah coatingnya itu sendiri. Kalau untuk poles yang cutting itu sebaiknya sesempurnanya jangan dipisahkan dengan coating. Tapi kalau misalkan quick polish itu dipisahkan dengan coating nggak masalah, karena quick polish ini tidak terlalu mengkikis si pernis gitu. Jadi even kalian nggak tambah daging lagi dengan coating, ya itu no problem sih, itu masih sangat aman. Coating itu untuk usia coating itu sebenarnya ada. Usia coating itu pasti yang kalian sering tahu itu ada yang 8H, 9H, 12H, 20H, itu beragam dari situ tuh, itu pasti mempengaruhi usia. Tapi jangan lupa juga yang namanya coating itu adalah zat kimia yang pasti mudah abrasif. Nah, dengan abrasif itu bisa dipercepat umurnya dengan pemakaian, dengan perawatan kalian atau nggak dengan penggunaan kendaraan kalian, dan juga bisa lebih awet daripada yang sudah ditentukan dari produk itu sendiri. Kalau misalkan ya udah kalian habis kotor langsung dicuci, habis kotor ya udah langsung disempret air biasa, langsung dielap juga, lapnya juga harus bener ya, cara ngelapnya, cara cucinya juga harus benar. Jadi kalau untuk coating layer per layer itu sebenarnya sih mau kalian coating 3 layer, 4 layer, 5 layer, sampai 15 layer, itu sebenarnya efeknya sama aja. Mungkin ini yang nggak pernah dibuka oleh bengkel-bengkel poles manapun. Kalau layer per layer itu adalah sama aja. Sekarang logikanya gini,
kalian abis, nggak sorry, logikanya gini, kalau kalian ngeliat orang nge-coating, setiap kalian menempelkan atau enggak mengaplikasikan cairan coating, itu pasti langsung dielap. Nah, pada saat dielap, itu hanya sepersekian mikron yang nempel, itu tipis banget. Pada saat itu tipis, kalian layerin lagi, dielap lagi, layerin lagi, dielap lagi, itu sama aja. Jadi even kalian mau 3 layer, 4 layer, 5 layer, sampai 6 layer, itu hasilnya akan sama aja. 3 sampai 6 itu akan sama aja. Tapi di atas 6 layer, itu mungkin baru ada perbedaan. Tapi biasanya tempat coating jarang ada yang ambil di atas 6 layer. Maksimal paling ya 5 layer gitu. Dan juga mungkin pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok ada yang coating mobil cuma 1,8 juta? Ada yang cuma 1,3 juta, bahkan ada yang harga coating mobil 8 juta sampai 10 juta. Nah, mungkin dari situ mesti kalian jeli, para customer dan para pemilik kendaraan, kalian mesti bisa bedakan yang namanya proses polesnya. Biasanya orang yang coating harga di bawah 2 juta, itu jarang yang melalui proses cutting poles. Rata-rata yaudah quick polish, timpa coating. Quick polish, timpa coating. Biasanya sih seperti itu, hampir kebanyakan. Untuk yang ini pribadi gue sendiri dan pengalaman sendiri, yang teman di lapangan, itu pada saat kita poles, yang memang catnya paling keras itu adalah Mazda dibanding Honda, Lexus, Toyota. Setelah dari Mazda itu Toyota, baru Mitsubishi dan terakhir Honda. Lexus ya kalau kemarin sih sempat moles Lexus yang LM350, itu kebetulan udah di coating. Jadi nggak bisa ngerasain ini tekstur aslinya apa bukan gitu. Jadi gini, untuk perawatan coating sendiri itu lebih better pada umumnya kalian merawat kendaraan. Jangan terlalu sering terpapar sinar matahari. Pada saat kalian habis hujan, cukup disiram aja, nggak perlu disabunin. Dan penggunaan sabun itu sebenarnya kalian pakai Sunlight aja cukup, gitu. Nggak perlu yang namanya pakai merek atau merek yang lain-lainnya. Karena cleaner di produk tersebut itu sangat kuat. Mungkin agak kurang cocok di produk coating, gitu. Dan yang terakhir mungkin kalau memang kalian yang namanya suka wax atau nggak suka ya apa sih yang spray wax gitu, grepin. Kalau kendaraan kalian sudah di coating, hindari penggunaan tersebut. Karena bahan tersebut atau produk tersebut seperti wax, grepin, spray wax itu mengandung cleaner. Yang dimana mesti kalian ingat lagi, coating itu tidak sekeras pernis. Gitu. Pernis aja kalau kena wax keseringan, grepin keseringan dan lain-lain sebagainya, dia akan buluk. Apalagi coating, dia bakal kekikis akan hilang gitu. Dan kalau memang perawatan kalian bener, balik lagi, coating yang 9H sampai 12H itu bisa awet 6 bulan sampai 1 tahun. Nah gitu, tapi biasanya masing-masing produk yang sudah nge-branding 9H sampai 12H, mereka bilangnya sih garansi 2 tahun gitu. Tapi kita balik lagi, rata-rata penggunaan dan iklim cuaca di Indonesia itu paling cuma 1 tahun ya udah hilang hidropobiknya gitu. Kalau misalkan untuk recoating mobil yang memang sudah di-coating, itu sebenarnya kita lihat dulu kondisinya. Apakah memang butuh di polish cutting lagi atau hanya butuh di quick finish polish aja gitu. Jadi masing-masing dari mobil itu sendiri. Dan biasanya juga teman-teman nih pasti akan sering ngeliat nih banyak brosur-brosur bertebaran garansi 2 tahun, garansi 1 tahun, garansi 6 bulan. Nah, mesti dipahami, garansi itu adalah bukan pada saat kalian selesai coating kalian bayar, 6 bulan atau 1 tahun kalian balik lagi, itu kalian gratis coating lagi. Itu enggak. Itu hanya gratis garansi dari cairan coating itu sendiri. Tapi maintenance polishnya itu tetap bayar. Gue yakin pasti teman-teman kalian pada bertanya, oh ini garansi 2 tahun, ini garansi 1 tahun, ini garansi 4 tahun. Itu hanya garansi cairan coatingnya aja. Jadi kalau untuk memperpendek umur coating, itu adalah yang pertama grepin. Apapun merek grepin, apapun merek wax, apapun merek spray, itu bisa mengurangi umur coating. Karena masing-masing dari produk tersebut itu ada zat kimia yang namanya cleaner apapun itulah. Dia ada zat kimia cleanernya yang dimana itu akan mengalahkan si coating itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan sabun cuci. Nah, pada saat kalian mencuci mobil atau enggak kalian steam mobil keluar, nah itu biasanya ada beberapa tempat yang mungkin menggunakan pH-nya sabun yang pH-nya agak tinggi gitu. Nah, itu juga
lebih mempercepat dari umur coating itu sendiri. Kalau saran gue sih pada saat kalian udah coating dan kalian memang anak mobil banget atau nggak anak motor banget dan kalian suka cuci mobil sendiri, suka cuci motor sendiri, pakai Sunlight aja cukup gitu. Karena Sunlight itu sangat aman. Sekarang mungkin logikanya kenapa Sunlight aman? Sunlight itu kan food grade, buat manusia aja aman. Buat di piring aja, kalian tumpahin Sunlight ke piring, kalian siram air tanpa kalian gesek, itu dia akan akan keset sendirinya, nggak meninggalkan jejak lah gitu. Itu rekomen. Cuci pakai Sunlight rekomen. Sunlight Mama Lemon itu rekomen. Itu mungkin yang bilang nggak rekomen adalah biasanya yang bilang nggak rekomen ya produk-produk sampo cuci mobil. Biasanya itu sendiri produk yang emang cleaner itu biasanya bilang nggak rekomen. Tapi kalau dari kita itu Sunlight rekomen. Itu aman kok. Gitu. Pemakaiannya juga jangan berlebihan ya, yang jelas. Asal berbusa 2 sendok makan udah cukup, berbusa udah cukup. Sebenarnya kalau misalkan terlalu keras, kalau buat langsung terjun langsung neliti si Sunlight tersebut, itu juga gue belum pernah. Tapi beberapa dari teman-teman yang tempat poles yang memang dia lebih ke megang-megang kendaraan high end, dia juga saranin pakai sabun cuci mobil yang pH-nya rendah, campurin sedikit Sunlight gitu. Nah, Sunlight ini udah aman, food grade juga, di badan manusia aja aman, apalagi di cat mobil yang lebih keras, cat motor yang lebih keras gitu. Oke, jadi kalau untuk aplikasi coating itu boleh apa enggak di kendaraan yang memang belum dipoles? Jawabannya adalah sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi lebih ke unsur sayangnya itu. Ibarat kata umpamanya gini, kalian mau coating, berarti kan kalian melapiskan kendaraan kalian, melaminasi kendaraan kalian itu sendiri menggunakan cairan yang akan mengeras. Pada saat kendaraan kalian itu tidak dalam kondisi fit, pernisnya, sayang banget karena dalam keadaan buluk, itu akan kalian timpa coating, ya tetap buluk gitu. Lebih better include package cutting polish, karena kendaraan kalian dikembalikan dulu menjadi ya pernis dan warna cat yang sesempurna mungkin. Setelah sesempurna mungkin baru kalian coating. Nah, disitulah mobil kalian akan terlindung dari yang namanya jamur langsung nempel di pernis, kotoran-kotoran dan serangga-serangga yang memang suka di jalan tol, seminggu nggak dibersihin dia bakal ngeresep. Nah, itu akan terlindung dari hal-hal itu gitu. Jadi pada saat dipoles pun nanti bukan pernisnya, tapi cairan coating itu sendiri yang akan kena poles gitu. Kalau untuk ketentuan harga itu sebenarnya sih harga pasaran juga gua nggak bisa nyebutin karena masing-masing tempat kan berbeda-beda. Kalau mungkin memang ada yang tempatnya dia sewa, dia mesti mikirin costing sewanya. Kalau ada juga yang memang karyawannya dia banyak, dia mesti mikirin costing karyawannya. Tapi kalau misalkan di sini gue bahas harga ya dari Dynasty Polish sendiri ya. Dynasty Polish sendiri ini ya alhamdulillah tempat juga masih sendiri, jadi gue nggak perlu mikirin costing tempat sama sekali. Di sini untuk cutting polish ukuran mobil medium itu startnya dari harga 1,8 juta, tergantung dari kondisi mobilnya itu sendiri. Gitu. Nah kalau untuk motor, untuk cutting polish yang emang bener-bener bisa kembalikan kilau, itu gue startnya dari angka 500 ribuan. Balik lagi tergantung besarnya motor dan kondisi motor. Gitu. Karena untuk cutting polish ini kita nggak pernah punya paten harga karena kita mengutamakan kualitas. Jadi pada saat kualitas memang mau bagus, tapi kondisi motornya udah buluk, itu pasti akan kita kenakan tarif lebih karena kita ngejarnya kualitas sesuai standar kita gitu. Tapi kalau memang yang datang ya udah motor masih mulus, dia mau di cutting untuk lebih berkilau, pasti kita ngehargainnya juga nggak akan semahal motor yang buluk gitu. Jadi kita nggak punya price list. Bisa langsung datang aja atau enggak, mungkin kalau misalkan kalian punya tempat poles kepercayaan boleh ditanya langsung aja.